warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasution. Saya mengajar di Mantiga Mandailing Natal, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2023 saat ini. Saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 10-1 Mantiga Mandailing Natal dengan tema Kebudayaan Masyarakat Madinah Sebelum Islam. Praktek mengajar saya ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Terima kasih, selamat menyaksikan. Gerak. Para yang urus kita bersalah. Umat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Anak-anak, karena kita itu melaksanakan kurikulum merdeka, di situ ada namanya profil belajar Pancasila. Jadi karena kita belajar SKI, kita itu mencontoh suri tauladan Rasulullah. Maka kita harus memperbanyak selawat. Ada baiknya sebelum kita belajar, kita membaca selawat dulu untuk mengambil keberkahan dari Rasulullah. Silakan. Ibu akan mengangkat ya siapa nanti yang tidak hadir. Abdul Rauf hadir, Amelia Rizky hadir, Ani Suaida, Dedi Anisahbana hadir Bu, Ida Aulia, Win Fahri Muhammad, Hafidiyah. Dari sejak kapan dia sakit? Baru hari ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, Ibu akan
tempat ke tempat yang lain yang lebih berarti masih ingat ya? Iya, Bu. Apa alasan Rasulullah hijrah ke Madinah, masih ingat? Masih, apa itu? Karena banyaknya ancaman dan siksaan kepada kaum muslimin di Mekah, Ibu. Iya, karena banyak ancaman dari kaum muslimin. Apa dari? Kaum kafir di Makkah. Yang terakhir Ibu tanya, kenapa Rasulullah memilih kota Madinah untuk berhijrah? Masih ingat? Asik. Apa itu? Yang baik-baik, muliakan tamu. Iya, orangnya baik, baik hati. Apalagi memuliakan tamu. Dan tanahnya di sana itu subur. Pada hari ini materi kita tentang apa? Kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Berarti apa kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Ada yang tahu apa yang dikatakan dengan budaya? Apa itu budaya? Kebiasaan, Bu. Iya, kebiasaan. Ada lagi jawaban yang lain? Tradisi. Iya, bagus juga, tradisi yang turun temurun. Ada lagi? Adat kebiasaan. Iya, ada kebiasaan. Itulah yang dikatakan dengan budaya. Kalau apa rupanya kebudayaan, kebiasaan orang Madinah sebelum Islam? Maksudnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa itu? Ada yang tahu? Minum? Iya, minum homer. Iya, minum homer. Apa lagi? Menyembah berhala. Berjudi. Dulu belum ada dugem. Iya kan? Ada lagi yang tahu? Berzina. Mengubur baik perempuan hidup-hidup, Ibu. Iya, mengubur itu di Mekah. Ya. Itu peristiwa yang terjadi di Mekah. Dan adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui apa? Penyikapan Ananda mampu nanti menganalisis bagaimana kebiasaan orang Makkah sebelum Islam, ya. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3, 5, 1, 2. Sebelum Ibu menayangkan video, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah tugas yang akan kalian isi nanti ketika kalian mengamati video. Berbentuk di sini ada nanti di sini kesimpulan. Kalian membuat setiap kelompok membuat kesimpulan ya. Ini nanti pekerjaan kalian ketika mengamati video. Baiklah anak-anak, Ibu akan menayangkan videonya. Silakan amati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada nanti pertanyaan, Membahas tentang jangan takut untuk bertanya. sebelum Islam. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang peristiwa Lihat hijrahnya pertanyaannya Rasulullah ada di karena lembaran banyaknya KPD-nya. penyisihan yang dilakukan kaum Quraisy dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, adapun materi kita selanjutnya adalah membahas tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Adapun capaian yang harus dicapai pada materi ini adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran penyikapan, siswa mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah
untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Budaya adalah hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun. Kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Tapi mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Setelah Rasulullah sampai di Madinah dan diterima penduduk Madinah, Rasulullah SAW menjadi pemimpin penduduk kota Madinah. Ia segera menyatakan dasar-dasar kehidupan yang pokok bagi pembentukan masyarakat baru. Faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah adalah adanya tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib, karena pada tahun 1621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yasrib. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Datang lagi 73 orang penduduk Yasrib, yaitu suku Aus dan Khawarij ke Makkah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah SAW bersama pengikutnya. Dan ini disebut dengan perjanjian Aqabah II. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib. Adapun isi perjanjian Aqabah I adalah: 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Adapun isi perjanjian Aqabah II adalah: 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada anak, sanak, saudara, dan keluarga mereka. Yang keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kalian simpulkan apa hasil materi kita bersama kelompoknya. Nanti kita presentasikan tiap kelompok ke depan. Ibu tunggu 20 menit ya. Ya, Bu. Silakan diskusikan. Bantu di jangan ada tulis di sini. Ada tadi yang kurang paham. Ini membayar. Ayo, bilang ya kok. Ayo ya. Itu lihat di referensi yang lain, yang buku-buku pakai boleh. Di dalam kitab. Ya. Iya. Bang, kenapa perlu? Saya
Yang ada masalah nanti didiskusikan ya. Kita diskusikan sama-sama. Itu kesimpulannya nanti ini nanti kesimpulannya apa itu juga ya. Misalnya kalian dapat dari sini apa boleh ya tambahnya. Ya, boleh nanti boleh. Bisa. Ini ada lagi masalah. Udah siap? Udah Bu. Ini udah siap, yang kelompok yang ini udah siap. Udah siap Guru? Udah. Ini kelompok yang ini udah siap? Udah. Yang ini tadi udah siap? Udah Ibu. Udah. Ini kelompok yang ini udah siap? Udah Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Waktunya kita persentase ke depan. Silakan yang kelompok 1 ke depan duluan. Ya, sama-sama ke depan. Dengarkan kesimpulan kelompok 1. Nanti yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin coba menyampaikan kesimpulan video yang ditayangkan tentang materi yaitu kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, dan akan dibacakan teman kita di Hawan. Kesimpulannya yang pertama, masyarakat Madinah sebelum Islam datang dibagi ke dalam 3 kelompok yaitu suku Aus, kaum Yahudi, kaum Musyrik. Yang kedua, dalam perjalanan hijrah ke Yatsrib, Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat bernama Quba. Dan di tempat itulah Rasulullah SAW untuk pertama kalinya membangun masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba. Yang ketiga, beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menjadi ibadah Rasulullah adalah penduduk Yatsrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Penduduk Yatsrib hendak menyebabkan kehadiran seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling berhubungan. Yang keempat, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah antara lain yaitu membangun masjid dan mempersatukan suku Aus dan Hazraj, mempersaudarakan kaum Azraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, penanaman nilai moral dan membentuk tatanan masyarakat di Madinah. Dan kesimpulan yang kelima yaitu perjanjian Aqabah 1. Mereka bersedia ikut ajaran Islam yang dianutnya. Dan perjanjian yang kedua, mereka berjanji akan melindungi Rasulullah. Bagus. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Menyampaikan kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi
kesimpulan dari diskusikan, yaitu kesimpulan yang pertama yaitu periode dakwah di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia terhadap golongan Yahudi dan suku-suku yang ada di Madinah dan juga kaum muhajirin serta ansor. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Yang kedua, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu diperbolehkannya berperang melawan kafir Quraisy yang selalu mengganggu dakwah beliau. Dalam sejarah ada dua sebutan untuk peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ghazwah dan Sariyah. Yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakati sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat yaitu yang disembah kabilah Hizail, Huzza, Aus dan Kehawaris dan berhala yang terletak di Musyolah, yaitu antara Makkah dan Madinah. Cukup sekian hasil kesimpulan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan dari materi kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama yaitu hal yang pertama kali lakukan di Madinah adalah mendirikan masjid yang bernama Masjid Quba. Yang kedua, suku yang selalu berselisih di kota Madinah sebelum Islam datang adalah suku Aus dan Hazrat. 3. Mata pencarian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani dan berkebun. 4. Setelah Nabi di Madinah, Nabi melakukan pembinaan ekonomi masyarakat Madinah sesuai dengan bidangnya. Cukup sekian isi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi tersebut. Salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan simpulkan materi kita hari ini bersama-sama. Apa tadi yang kesimpulan yang pertama? Masyarakat Masyarakat Madinah itu ada tiga suku, 3 golongan, yaitu suku Aus dan kaum musyrik. Adapun yang kedua apa tuh? Dalam perjalanan Rasulullah berkunjung. Iya. Jadi yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika sudah sampai di Madinah itu mendirikan masjid yang bernama Masjid Quba. Kesimpulan yang ketiga apa tadi? faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah adalah penduduk yang terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Iya, supaya itu mudah orang Madinah itu menerima agama yang dibawa Nabi, karena dulu itu sebelum Rasulullah hijrah itu sudah ada namanya agama orang yang ketuhanan, yaitu kalau dalam sejarahnya itu yang sudah dibawakan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu membawakan apa? Agama ketuhanan, bahwa Tuhan itu Esa. Kesimpulan yang keempat. Ada beberapa sifatnya di dakwah Rasulullah, yaitu membangun masjid, memperhatikan suku, Aus dan Khawarij. Iya, banyak katanya strategi dakwah Rasulullah itu apa itu strategi?
Cara Rasulullah berdakwah itu ada dengan membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khawarij yang selalu berperang, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian menanamkan nilai-nilai moral dan bentuk tatanan masyarakat Madinah, karena dulu tidak ada tatanan di situ, tidak ada peraturan, tidak ada yang mengatur. Makanya mereka itu mendambakan seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka karena mereka sering bertikai, karena tidak ada seorang pemimpin. Nah, kita pun kalau misalnya tidak ada seorang presiden, bisa saja kita saling bertikai karena tidak ada yang mengatur, tidak ada undang-undang yang mengatur. Begitu juga pada masa sebelum Islam di Madinah. Mungkin cukup sekian untuk kesimpulan materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan materi selanjutnya, ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan bertanya dulu. Materi apa yang sudah kalian pahami tentang kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Iya, berarti kalian sudah bisa ya membedakan kebudayaan masyarakat Madinah dan kemudian materi apa yang menarik bagi kalian? Iya, strategi dakwah Rasulullah yang bisa mempersaudarakan iya, kaum Muhajirin dan Ansor yang selalu bertikai, ya kan? Kemudian materi apa yang belum kalian pahami? Tentang agama pagan. Agama pagan itu adalah agama yang menyembah berhala. Itu suku apa itu? Suku yang perpindahan dari Mekah, karena mereka di Mekah itu menyembah berhala, jadi mereka terbawa-bawa. Mereka itulah yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan benda-benda yang lain. Masih adakah kesulitan dalam memahami materi kita hari ini? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dengan judul strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi nanti tugasnya di rumah kalian itu menggali lagi informasi tentang pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti Ibu akan mengasih tugas untuk kalian supaya kalian, karena tadi kalian katanya sudah bisa memahami kebudayaan masyarakat Madinah dan Mekah. Ini nanti Ibu akan buat tugasnya, kalian kerjakan di rumah. Itu nanti tugasnya membedakan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam dan sesudah Islam. Begitu juga perekonomiannya, sosialnya dan yang lain-lain. Ibu akan bagi lembar tugasnya ya. Nanti boleh di fotokopi ya. Minggu depan kita kumpul. Jangan ada yang nggak siap. Ini tugas mandiri. Oke, terima kasih dulu. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Kita ucapkan